Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zuhair Zaid di perkuliahan database jurusan Matematika Universitas Negeri Semarang, terutama database untuk prodi pendidikan matematik. Ini pertemuan ke-9 setelah kita 8 pertemuan diakhiri dengan UTS pada pertemuan ke-8, di mana yang sudah kita pelajari selama 8 pertemuan kemarin adalah kita mempelajari bagaimana membuat entity relationship diagram, lalu dari ERD tersebut kita konversi menjadi bentuk database relasional yang berupa tabel-tabel. Jadi itu yang sudah kita pelajari mulai dari kita kemarin sudah belajar dari minggu pertama sampai minggu ke-8 adalah ERD dan database relasional. Nah, yang kita pelajari saya sudah pernah menyampaikan di awal kita ketemu di perkuliahan ini adalah ketika kita belajar database di menggunakan RPS yang sudah disusun, maka yang dipelajari itu ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana kita mendesain database dan bagaimana kita mengimplementasikan desain kita dalam bentuk database fisik yang tersimpan dalam komputer kita begitu. Nah, mendesain database itu ada dua macam cara. Desain database itu ada dua ya. Satu kita menggunakan RD plus ya. Yang kita pelajari nanti ada dua. Yang kedua kita menggunakan start tabel dan normalisasi, alias kita nanti akan menggunakan output dari database yang sudah ada untuk kita rekonstruksi kembali menjadi sebuah database baru. Artinya kita bisa menggunakan nota, kwitansi, invoice, dan berbagai macam output dari sebuah sistem informasi yang bisa kita gunakan untuk kita konstruksi ulang untuk menjadi database relasional yang baik. Nah, prosesnya nanti adalah menggunakan start tabel dan normalisasi. Itu yang akan kita pelajari. Nah, jadi itu ya dua hal yang kita pelajari kalau kita mau mendesain database di mata kuliah ini adalah satu kita menggunakan ERD jadi dari entitas dan relasi diagram, jadi dari narasi atau dari informasi yang Anda dapat dari suatu masalah di dunia nyata, Anda konversi, Anda rubah, Anda bawa dia ke bentuk database relasional dalam bentuk tabel-tabel dengan melihat derajat keterhubungan antar masing-masing entitas. Ya, bagaimana apakah dia menampilkan tabel baru atau menghasilkan tabel baru atau tidak, bagaimana sebuah relasi itu digambarkan dalam bentuk tabel, bagaimana kita mengcopy satu primary key ke dalam dari satu tabel ke tabel yang lain begitu. Nah, itu sudah selesai kita pelajari dari pertemuan 1 sampai 8. Sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa mengonversi dari output sebuah database kita buat menjadi database baru, kita rekonstruksi ulang databasenya, di mana database tersebut bisa dianggap baik dan sesuai ketentuan, memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan begitu. Ya, prosesnya nanti namanya normalisasi begitu. Nah, itu yang akan kita pelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-12 kalau nggak salah. Jadi 4 pertemuan. Nah, sebelum masuk ke sana kita perlu mempelajari ke beberapa istilah kunci terkait dengan normalisasi. Satu yang kita pelajari adalah key, tapi ini sudah kita bahas juga kemarin ketika kita membahas ERD. Terus kita perlu juga mempelajari ketergantungan fungsional atau functional dependence, fungsional, dan last but dari key dan ketergantungan fungsional nanti kita bisa merekonstruksi dan melakukan normalisasi. Kita bisa pelajari apa itu bentuk normal pertama atau 1NF, first normal form, atau second normal form, bentuk normal kedua, dan juga ada bentuk normal ketiga, dan terakhir ada Boyce code normal form, atau ada beberapa sumber mengatakan ini adalah bentuk normal 3,5 gitu. Bentuk normal sendiri ada yang mengklasifikasikan dari 1 sampai 5. Cuman untuk mata kuliah database ini yang akan kita pelajari nanti sampai BCNF atau minimal sampai 3NF begitu. Oke.
Ya, itu ya. Jadi hari ini kita akan bahas apa itu ketergantungan fungsional. Kalau kemarin kita sudah bahas key, kunci terutama nanti yang akan kita pakai di sini adalah primary key ya. Primary key. Jadi nanti Anda harus mengingat kembali apa itu primary key, dan primary key bisa jadi dia sebuah primary key itu tidak mesti hanya terdiri satu kolom saja. Kadangkala sebuah primary key adalah gabungan dari beberapa kolom. Nah, nanti akan kita bahas secara sekilas. Nah, terkait dengan key, ini nanti bisa dibaca di modul yang saya berikan. Silahkan unduh di LMS yang kita pakai di UNES, elena.unes.ac.id. Kita punya key, mulai dari compound key, super key, ini bisa jadi bacaan. Saya menggarisbawahi di primary key sama di compound key. Jadi compound key, primary key. Nah, kita mempelajari nanti bahwa primary key itu tidak mesti hanya satu kolom. Kalau dia terdiri dari beberapa kolom, maka dia merupakan primary key yang berkategori compound key. Jadi key yang terdiri dari beberapa kolom yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih kolom begitu. Sekarang kita masuk dulu ke ketergantungan fungsional. Oke, saya sudah membuat lesson di sini di LMS kita, bisa Anda buka. Nah, untuk materi ketergantungan fungsional itu kalau kita memakai definisi matematis mungkin agak sedikit apa ya, presisi memang, cuman agak membingungkan kalau kita bawa ke dunia nyata. Ya, kita pakai definisi matematisnya dulu. Pertama, apa sih definisi ketergantungan fungsional itu? Ketergantungan fungsional adalah hubungan antara dua atribut atau kolom yang biasanya antara primary key dan atribut selain key pada sebuah tabel. Nah, untuk setiap tabel kan sering disebut relasi ya kalau di dalam database relasional. Untuk setiap tabel R, kolom Y tergantung fungsional pada X yang biasanya adalah primary key. Jika untuk setiap instance dari X berlaku X menentukan Y secara unik. Relasi tersebut digambarkan dengan simbol X menentukan Y. X-nya disebut determinan dan Y disebut dependent. Saya sih bacanya X menentukan Y atau Y ditentukan oleh X begitu. Ini versi bahasa Inggrisnya untuk kelas internasional. Functional dependency is a relationship between two attributes, typically between the primary key and other non-key attributes within a table. For any relation R, attribute Y is functional dependent on attribute X if for every valid instance of X, the value of X uniquely determines the value of Y. Ya, X determines Y. Ya, jadi X menentukan Y, X determines Y. Gitu. Nah, secara formal, definisi ketergantungan fungsional itu kalau kita diberikan dua buah row R1 dan R2 dalam tabel T, kita katakan A itu menentukan B jika dipenuhi kondisi jika R1A sama dengan R2A, maka R1B sama dengan R2B. Begini, intinya ketergantungan fungsional itu kita bisa melihat hubungan alami antar kolom. Bagaimana kita bisa menentukan apakah suatu kolom itu terikat oleh primary key atau tidak, ataukah suatu kolom itu terikat pada bagian dari primary key atau tidak, ataukah suatu kolom itu terikat kepada kolom lain selain primary key atau tidak. Nah, kuncinya di situ nanti. Intinya ketika kita melakukan normalisasi nanti, yang kita lakukan adalah kita harus buat supaya seluruh kolom hanya tergantung pada primary key. Oke. Ya, jadi ketergantungan fungsional itu kita melihat apakah ada keterkaitan atau ketergantungan antara satu kolom dengan kolom lain. Nah, konteksnya yang perlu kita sangat perhatikan kalau kita membahas ketergantungan fungsional adalah kita harus cek primary key-nya ya. Nah, terus kita periksa apakah kolom terkait dengan primary key atau tidak. Apakah
kolom-kolom yang ada di tabel kita itu terkait dengan bagian dari primary key, ataukah kolom-kolom yang kita punya terkait dengan kolom selain primary key. Nah, itu pertanyaannya di sana nanti. Ya, yang kan kita jawab ketika kita membahas ketergantungan fungsional adalah apakah kolom yang kita punya itu terkait dengan primary key, apakah kolom-kolom kita terkait dengan bagian dari primary key, ataukah kolom-kolom yang kita punya pada satu tabel itu terkait dengan kolom selain primary key gitu. Ya, kita langsung ke contoh saja. Kita pertama pakai definisi formal dulu ya. Kalau kita pakai definisi formal berarti kita contohnya juga contoh yang sifatnya formal. Pakai contoh yang ini. Diberikan tabel berikut A, B, C, D. Kita punya sebuah tabel dengan kolom A, B, C, D. Kolom A punya 5 baris, kolom B sama 5 baris semua. Dan kita lihat definisi formal tadi adalah diberikan 2 row R1 dan R2 dalam tabel T, di mana A menentukan B jika R1A sama dengan R2A, maka R1B sama dengan R2B. Ya, perlu Anda garis bawahi. Garis bawahnya adalah jika R1A sama dengan R2A, jika ya itu maka harus kalau A menentukan B maka haruslah R1B itu sama dengan R2B. Untuk sembarang R1 R2. Saya ambil contoh. Kita kasih pertanyaan ke tabel ini. Apakah A menentukan B? Kita cek. Apakah Anda gini ya. Kita punya pernyataan jika R1A sama dengan R2A. Artinya Anda cari apakah ada sembarang 2 baris di kolom A yang sama. Kalau ada maka Anda lihat itu. Kalau nggak ada berarti Anda menggunakan aturan implikasi yang dulu Anda pelajari ketika Anda ngambil pengantar dasar matematik. Kalau di implikasi itu kan kita punya jika P maka Q, P maka Q itu akan bernilai benar. Benarnya itu jika apa? Jika P-nya satu, P-nya benar, Q-nya benar. Ya. Lalu benar juga kalau P-nya salah, Q-nya benar, dan P salah, Q-nya salah. Ya. Kalau Anda pelajari jika P maka Q itu dia akan benar kalau P-nya benar, Q-nya benar, P-nya salah, Q-nya benar, dan P-nya salah, Q-nya salah. Artinya kalau Anda temukan bahwa P-nya salah, Q-nya benar, maka dia salah. Jadi salahnya itu cuma satu dok untuk P maka Q itu hanya salah jika P-nya benar tapi Q-nya salah. Gitu. Nah, perhatikan, kalau kita lihat di sini jika R1A sama dengan R2A, maka kita cari apakah ada 2 sebarang baris di A yang sama. Anda lihat, baris pertama dan baris kedua adalah sama-sama A1. Isinya A1, baris kedua juga A1. Sementara kita lihat, kalau A menentukan B, maka haruslah kalau A-nya sama, B-nya juga harus sama. Padahal kalau kita lihat A1 sama dengan A1, tapi ternyata di sini adalah B1 tidak sama dengan B2. Artinya dalam 2 baris ini nilai A-nya sama tapi nilai B-nya tidak. Berarti A tidak menentukan B gitu. Kalau kita lihat dari A2 dan A2 itu yang kalau kita lihat dari yang baris ketiga dan keempat ini memenuhi A2 sama dengan A2, di sini B2 juga sama dengan B2. Berarti baris ketiga sama dengan baris keempat, di sini baris ketiga sama dengan baris keempat. Artinya kita bisa katakan bahwa A menentukan B gitu. Tapi karena A-nya
karena baris pertama dan baris kedua tidak memenuhi, maka kita bisa katakan bahwa A tidak menentukan B. Karena ada satu nilai A1 di mana pada baris pertama dan kedua nilai kolom B yang berpadanan padanya tidak sama. Begitu. Next, apakah A menentukan C? Kita periksa. Untuk sembarang baris yang sama di A, kita lihat A1 baris pertama dan kedua sama. Ternyata di C baris pertama dan kedua juga sama. Baris ketiga, keempat sama. Ternyata baris ketiga dan keempatnya C juga sama. Berarti kita bisa simpulkan bahwa A menentukan C. Begitu. Jadi tidak ada kok dua barisnya A sama tapi barisnya C tidak sama. Tidak ada yang seperti itu. Kita lihat di sini kita punya A3, C2 nggak ada masalah karena A3 nggak ada padanan baris yang lain sehingga di sini premisnya yang jika P-nya jika R1A sama dengan R2A-nya sudah tidak dipenuhi duluan. Karena ini tidak dipenuhi, maka secara logika bisa kita simpulkan bahwa dia benar. Kan kalau P-nya salah, Q-nya mau benar mau salah, nilainya selalu benar begitu kalau diimplikasi. Next, apakah C menentukan D? Kita lihat aja. Kita lihat kita punya C1, C2. Ternyata di D-nya baris 1 dan baris 2-nya C sama. Ternyata baris 1 dan 2-nya D tidak sama. Ketemu satu saja yang satu pasangan ini tidak sama, berarti bisa kita katakan bahwa C tidak menentukan D. Apakah C menentukan A? Bisa kita lihat C1, C2, A1, A2. Oke, masih terpenuhi. C2, C2. A2, A2 masih terpenuhi. Tapi di bagian paling bawah C2, A3. Berarti C2 di sini korespondensinya dengan A2, tapi C2 yang baris kelima ternyata di sini A-nya bukan A2 tapi A3. Artinya C tidak menentukan A gitu. Nah, sebenarnya kita tidak ini secara matematis seperti itu ya. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan intuisi kok untuk melihat apakah satu baris itu satu kolom itu menentukan kolom yang lain atau enggak. Jadi intinya kita lihat misalkan ya Anda punya database yang punya tabel pemasok. Tabel pemasok kita punya nomor pemasok dan nama pemasok. Kalau nomor pemasok kita bisa lihat secara intuisi ya. Kalau nomor pemasoknya sama, apakah nama pemasoknya sama? Ya, jadi kalau Anda punya dua buah baris pemasok yang sama, pas kita bisa simpulkan bahwa namanya juga pasti sama. Saya pakai Excel kira. Ya, menunggu sebentar. Oke, kalau kita mau kita bahas pakai contoh sederhana. Misal kita tadi bilang nomor pemasok dan nama pemasok. Terus misalkan barang yang dipasok. Nah, misalkan nomor pemasoknya 01. Kalau Anda mengkode nomor pemasok, maka kalau nomor pemasoknya adalah P01 misalkan. P01 nama pemasoknya adalah Andi dengan dia itu memasok deterjen misalkan. Ketika Anda menginputkan lagi P01 di nomor pemasok, nama pemasoknya pasti Andi lagi karena nilai P01 ini selalu menentukan nama pemasoknya. Tapi dia tidak menentukan barang yang dipasok. Bisa jadi si Andi tidak memasok deterjen tapi misal sabun mandi. Ambil contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari Anda. Kita punya NIM dan nama makul, kode, dan nama makul. Nilai. Nah, kita lihat. Kita misalkan Anda punya NIM 00001. Namanya adalah M0001.
M0001, nama Andi. Kode makul yang diambil oleh si Andi misalkan adalah K01, nama makulnya kalkulus, nilainya A misalkan. Lalu Anda punya M0002, si Budi, dia ngambil K01 yang berarti dia yang diambil adalah kalkulus, nilainya B. Lalu kita inputkan si Andi lagi M0001 dengan nama Andi, makulnya K02, dia ngambil alif, aljabar elementer, misalkan nilainya B. Lalu Anda punya M0003 Chandra, mata kuliahnya K02, aljabar linear elementer, dan nilainya adalah A. Nah, perhatikan, kita bisa lihat keterkaitan antar kolom-kolom ini. Misal saya tanya, nama itu ditentukan oleh siapa sih? Oleh kolom apa sih? Bisa kita lihat bahwa Andi di sini itu terikat kuat dengan NIM. Kenapa terikat kuat dengan NIM? Kalau Anda ambil sembarang dua baris NIM yang sama, saya ambil baris satu dan kedua ini. Ketika tanpa kita melihat ini, misalkan ini saya sembunyikan, misalkan saya sembunyikan tanpa melihat baris yang di sini pun, kalau kita lihat NIM-nya adalah M001 dan di sini juga M001, pasti nama di sini, namanya di baris pertama dan baris ketiga pastilah sama. Kenapa sama? Karena NIM sama itu kan pasti namanya juga sama juga. Itu artinya kita punya ketergantungan fungsional antara NIM dan nama, bahwa NIM menentukan nama. Kalau NIM-nya sama, pasti namanya juga sama. Gitu. Kolom lain misalkan, bisa kita lihat kode makul K01. Kode makul di baris pertama dan kedua sama-sama K01. Tanpa kita lihat nama makul pun, kita bisa nebak kalau nama makul di sini juga pasti akan sama. Jadi kalau kodenya sama, pasti nama makulnya juga sama. Kode K02 sama, berarti nama makulnya juga pasti sama. Itu artinya kode makul menentukan nama makul, NIM menentukan nama. Tapi apakah nama menentukan NIM? Bisa jadi tidak. Kita bisa kok punya mahasiswa yang namanya sama-sama Andi, tapi NIM-nya berbeda. Artinya dia adalah dua Andi yang berbeda. Gitu. Sehingga kita lihat di sini bahwa Andi ada di baris 1, baris 3, dan baris 5. Ternyata di baris 1, 3, dan 5 ada NIM yang berbeda. Artinya nama tidak menentukan NIM. Jadi tidak ketika kita ambil sembarang dua baris yang sama, ternyata baris di NIM-nya berbeda. Berarti nama tidak menentukan NIM gitu. Nah, ini bisa kita simpulkan di bagian bawah bahwa NIM menentukan nama dan kode makul menentukan nama makul gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ambil sembarang dua baris yang sama, baris yang satunya juga pasti sama, kayak kode makul dengan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, nilai itu tergantung oleh apa sih? Bisa kita lihat. Sama-sama kalkulus di baris pertama dan baris kedua, kode makulnya sama, tapi ternyata nilainya beda. Di sini nilai A, nilainya yang satu nilainya B. Artinya kode makul tidak menentukan nilai. Kita lihat di baris 3 dan 4 juga sama kasusnya. Nah, apakah NIM menentukan nilai? Kita lihat, kita ambil sembarang NIM yang sama, yaitu NIM baris ketiga dan baris keempat. Ternyata nilainya berbeda, sehingga kita katakan NIM tidak menentukan nilai. Nah, tapi kombinasi dari NIM dan kode makul, ternyata kalau kita lihat NIM 01 ngambil kalkulus K01, nilainya A. Ya.
untuk mata kuliah kalkulus. Andi ketika ngambil mata kuliah kalkulus nilainya A. Nah, ini yang menentukan nilai A di sini adalah siapa yang ngambil dan mata kuliah apa yang dia ambil. Bukan mahasiswanya tok, bukan kode mata kuliahnya tok. Artinya, kalau NIM-nya sama, belum tentu nilainya sama. Tapi kalau kombinasi NIM dan kode makul adalah sama, pasti nanti nilainya juga sama. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai itu ditentukan oleh kombinasi dari NIM dan kode makul. NIM, kode makul itu menentukan nilai. Gitu. Ya, ya begitu. Jadi kita membacanya adalah bagaimana NIM menentukan nama kode mata kuliah. NIM menentukan nama mahasiswa, kode mata kuliah menentukan, saya pindah bawah aja ya, biar jelas. Nah, NIM menentukan nama, kode mata kuliah menentukan nama mata kuliah, NIM dan kode mata kuliah menentukan nilai. Itu yang disebut ketergantungan fungsional. Jadi kita lihat ada ketergantungan fungsional antar kolom-kolom pada tabel yang kita punya. Begitu. Nah, untuk ketergantungan fungsional sendiri itu ada 3 macam nanti. Satu, KF ketergantungan fungsional penuh. Lalu kita punya ketergantungan fungsional parsial, dan terakhir ketergantungan fungsional transitif. Ini akan kita bahas tapi tidak untuk pertemuan kali ini. Saya ada satu tugas yang saya berikan ke Anda, sudah tersedia. Tugasnya adalah dari sebuah start tabel yang cukup panjang. Anda diminta untuk mencari ketergantungan fungsional yang mungkin terjadi pada tabel-tabel pada kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Saya tunjukkan sebentar. Nah, tabel dengan kolom tanggal, nama pelanggan, alamat pelanggan, kota pelanggan, phone pelanggan, nomor nota, seri, nama barang, jumlah harga satuan, jumlah harga, dan total. Ya. Ini adalah tabel yang sebenarnya merupakan hasil konversi bentuk start tabel dari sebuah nota begitu. Nah, ini silahkan Anda cari apakah tanggal terkait dengan nama pelanggan, apakah tanggal terkait dengan alamat pelanggan, apakah kota terkait dengan nama pelanggan, dan seterusnya. Jadi silahkan dikerjakan, waktu pengerjaan sekitar 1 minggu kurang, 1 minggu kurang sehari. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di tempat yang disediakan. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Jadi intinya yang kita pelajari adalah bagaimana kita bisa melihat keterkaitan antar kolom-kolom yang ada di dalam tabel. Jadi bagaimana kita punya intuisi untuk melihat sebenarnya yang NIM ini nama itu ditentukan oleh NIM atau NIM yang ditentukan oleh nama. Terus kode makul menentukan nama makul atau nama makul menentukan kode makul, dan seterusnya. Ya, jadi kita melihat keterkaitan antar kolom-kolom yang ada pada tabel. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dibahas saya sudah sedang menyiapkan sebuah forum yang bisa kita pakai untuk diskusi. Nanti dicek saja di LMS yang kita punya. Terima kasih untuk atensinya. Selamat belajar di rumah. Semoga tetap diberi kesehatan, dan bagi yang berpuasa selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.